Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada ketika ini, kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah sentiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena anugerah-Mu pada hari ini. Kami menghadap hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah dan kami akan mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah sahabat bagi yang lelah. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-5b berkata, "Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, 'Bangunlah, makanlah.' Demikianlah firman Tuhan." Saudaraku di dalam Tuhan, di tengah dunia yang bergerak laju pada masa kini, jumlah orang yang mengalami gejala kemurungan juga semakin meningkat. Kemurungan adalah kelelahan mental yang disebabkan oleh tekanan hidup secara berterusan dan menyebabkan seseorang itu mengalami perubahan negatif dalam pikiran, suasana hati, dan juga tingkah laku. Ramai orang yang tidak mampu menghadapi kelelahan yang berpanjangan pada masa kemurungan ini, lalu memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Statistik Pertubuhan Kesehatan Sedunia melaporkan bahwa kemurungan telah meragut lebih dari 850.000 orang setiap tahun. Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa ada seorang nabi yang menderita kemurungan mental secara tiba-tiba, yaitu Elia. Dalam suasana kegembiraan karena kemenangan setelah mengalahkan 400 Nabi Baal di Gunung Karmel, Elia malahan mundur dan mahu mati setelah diancam oleh permaisuri Raja Ahab, yaitu Izabel. Melihat keadaan Elia, Tuhan tidaklah menjadi marah. Dia malah bertindak selayaknya menjadi sahabat Elia. Pertama, melalui malaikatnya, Tuhan memenuhi keperluan jasmani Elia. Kedua, Tuhan mendengarkan keluh kesah Elia. Ketiga, Tuhan meminta Elia kembali melakukan pelayanannya. Dan yang keempat, Tuhan mengatakan bahwa akan ada ramai rekan pelayanan baginya. Saudaraku di dalam Tuhan, adakah Anda sedang lelah secara mental, bahkan didera oleh berbagai masalah hidup? Alamilah sendiri kehadiran dan persahabatan Tuhan yang memulihkan. Adakah di sekitar Anda ada orang yang sedang mengalami krisis hidup? Sebagaimana Allah telah menjadi sahabat Elia, marilah kita menjadi sahabat bagi mereka. Saudaraku, ingatlah bahwa telinga, mulut, dan tangan seorang sahabat menyembuhkan luka dan membangkitkan harapan bagi mereka yang lelah. Kiranya diberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengajar kami untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang memerlukan perhatian kami. Kami berdoa untuk keluarga, saudara, dan sahabat yang sedang berhadapan dengan tekanan hidup. Engkau kuatkan mereka agar dapat melalui cabaran hidup sesuai dengan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama-Mu, amin. Kiranya Roh Kudus akan terus memimpin kita untuk lebih memahami lagi firman Tuhan ini. Bertemu lagi di perkongsian yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.